Matteo Darmian resmi meninggalkan Inter Milan setelah kontraknya berakhir. Pemain asal Italia itu menulis surat perpisahan emosional di akun media sosialnya. Matteo Darmian mengucapkan selamat tinggal yang mengharukan kepada Inter Milan setelah kontraknya berakhir. Ia adalah salah satu dari 3 pemain senior yang meninggalkan klub, bersama dengan Francesco Acerbi dan Stefan De Vrij. Darmian bergabung dengan Inter pada 2020 dan menjadi bagian penting dari skuad yang meraih berbagai kesuksesan. Dalam surat perpisahannya di Instagram, Darmian menyebut jika Inter adalah rumah. Setelah 6 tahun yang dijalani dengan penuh intensitas, menemukan kata-kata yang tepat tidaklah mudah. Tulis Darmian. 6 tahun berlalu dalam sekejap, karena ketika Anda memakai jersey dengan hati, waktu tidak dihitung dalam musim, tetapi dalam emosi, pengorbanan, kemenangan, kegagalan, dan orang-orang yang menjadi keluarga dan bagian dari diri Anda. Darmian juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada klub, staf, rekan setim, dan semua orang yang telah mendukungnya selama perjalanan ini. Terima kasih juga kepada kalian para fans, yang selalu mendukung saya dan membuat saya merasa seperti salah satu dari kalian. Kasih sayang kalian adalah suatu keistimewaan dan akan selalu saya bawa. Jalan berpisah, tetapi ada ikatan yang tidak akan pernah berakhir, karena ada tim yang berhenti menjadi sekadar jersey dan menjadi rumah. Terima kasih untuk semuanya. Inter Milan resmi mengumumkan perpanjangan kontrak Henrikh Mkhitaryan hingga 30 Juni 2027. Ini tahun kelima pemain asal Armenia tersebut di San Siro. Inter Milan resmi memperpanjang kontrak Henrikh Mkhitaryan. Klub Nerazzurri mengumumkan kesepakatan baru dengan gelandang asal Armenia itu melalui pernyataan resmi di situs mereka. FC Internazionale Milano mengumumkan telah mencapai kesepakatan untuk perpanjangan kontrak pemain Mkhitaryan. Gelandang kelahiran 1989 itu akan tetap menjadi Nerazzurri hingga 30 Juni 2027, tulis pernyataan resmi Inter. Perpanjangan kontrak ini menandai musim kelima Mkhitaryan bersama Inter. Pemain berusia 37 tahun jadi bagian penting dari kesuksesan Inter di 4 musim terakhir, dengan koleksi 2 Scudetto, 2 Coppa Italia, dan 2 Supercoppa Italiana. Ia juga telah mencatatkan 187 penampilan, 12 gol, dan 21 assist selama berseragam Inter. Mkhitaryan, yang akan berusia 38 tahun pada Januari mendatang, tetap menjadi pemain yang sangat berharga bagi skuad asuhan Christian Chivu. Dia juga mencatatkan rekor assist terbanyak dalam satu musim bersama Inter dengan 11 assist pada 2023-24. Ia juga mencatatkan 53 penampilan pada musim 2024-25, menunjukkan daya tahan dan konsistensinya yang luar biasa. Di musim terakhir, ia tampil dalam 39 pertandingan dan mencetak 4 gol, termasuk gol penentu kemenangan melawan Lecce dan Parma. Selain pengalamannya di lapangan, tingkat kebugaran pemain veteran tersebut masih tinggi, dan perannya sebagai mentor bagi pemain muda, membuatnya menjadi aset berharga bagi Nerazzurri, baik di dalam maupun di luar lapangan. Perburuan Oumar Solet oleh Inter Milan awalnya sempat berjalan cepat. Bahkan, pemain asal Prancis yang tampil impresif bersama Udinese itu disebut sebagai salah satu target utama untuk memperkuat lini pertahanan Nerazzurri. Namun, situasi berubah drastis. Dalam beberapa pekan terakhir, minat Inter terhadap Solet justru dilaporkan menghilang dan tidak lagi menunjukkan progres berarti di meja negosiasi. Menurut laporan media Italia Messaggero Veneto, alasan utama mandeknya transfer ini bukan sekadar soal harga, melainkan keraguan internal Inter terhadap kondisi fisik sang pemain. Manajemen Inter memiliki kekhawatiran terkait riwayat masalah kronis pada tulang rawan lutut, yang bisa mengganggu konsistensi performa dalam jadwal padat Serie A dan Liga Champions. Meski demikian, data performa Solet sebenarnya cukup meyakinkan. Ia mencatat 896 menit bermain dalam 57 pertandingan bersama Udinese dalam 1,5 musim terakhir, serta hanya absen beberapa laga akibat masalah ringan pada otot adduktor. Keputusan Inter untuk menahan diri menunjukkan pendekatan yang lebih hati-hati dalam bursa transfer. Klub tidak ingin mengambil risiko besar untuk pemain yang masih memiliki tanda tanya terkait kebugaran jangka panjang. Bahkan, laporan menyebut Inter tidak pernah benar-benar melangkah hingga penawaran serius di angka 20 juta euro, yang menandakan bahwa keraguan tersebut cukup signifikan dalam proses evaluasi. Di sisi lain, situasi Solet justru mulai menarik perhatian klub lain. Como 1907 dilaporkan ikut masuk dalam persaingan untuk mendapatkan tanda tangan sang bek. Klub yang sedang naik daun di Serie A itu bergerak dengan pendekatan yang lebih tenang dan terstruktur, bahkan sudah menjalin komunikasi langsung dengan pihak agen keluarga Solet. David Alaba masih menjadi salah satu nama besar yang belum menentukan masa depannya setelah resmi mengakhiri kebersamaan dengan Real Madrid. Bek asal Austria tersebut kini tersedia dengan status bebas transfer, dan tengah mempertimbangkan langkah berikutnya dalam karir profesionalnya. Meski sudah berusia 34 tahun, Alaba tetap menarik perhatian sejumlah klub karena pengalaman dan kualitasnya di level tertinggi Eropa. Namun, realitas pasar membuat masa depannya tidak semudah yang dibayangkan. Menariknya, menurut laporan Gazzetta dello Sport, agen Alaba telah menawarkan sang pemain kedua klub besar Serie A, yaitu Inter Milan dan AC Milan. Italia sendiri disebut sebagai salah satu destinasi yang disukai oleh Alaba. Namun, pendekatan tersebut tidak berbuah positif bagi kedua klub Milan tersebut.
Baik Inter maupun AC Milan memilih untuk tidak melanjutkan pembicaraan lebih jauh terkait kemungkinan transfer sang bek veteran. Inter Milan menilai bahwa usia Alaba yang sudah memasuki 34 tahun tidak sejalan dengan strategi klub saat ini yang lebih fokus pada regenerasi skuad dan pemain dengan nilai jual jangka panjang. Selain itu, faktor biaya juga menjadi pertimbangan penting. Gaji tinggi dan ekspektasi kontrak jangka menengah membuat Inter memilih untuk tidak mengambil risiko finansial. Klub asuhan Christian Chifu itu lebih memprioritaskan pemain yang sesuai dengan proyek jangka panjang dan struktur gaji yang lebih seimbang. Inter Milan dan Napoli menjadi tujuan impian bek Fiorentina, Dodo. Pemain asal Brasil itu disebut-sebut berharap bisa bergabung dengan salah satu klub tersebut. Inter Milan terus bergerak di bursa transfer untuk mencari pengganti Denzel Dumfries di posisi sayap kanan. Salah satu nama yang muncul sebagai alternatif adalah Dodo, bek kanan Fiorentina yang berniat meninggalkan Artemio Franz. Menurut laporan terbaru dari jurnalis Italia, Alfredo Pedula, pemain asal Brasil tersebut sangat berharap bisa bergabung dengan Inter atau Napoli. Dodo berharap bisa pergi ke Inter atau Napoli, dua klub yang telah mencari Halaili, meskipun Napoli bergerak lebih dulu, tulis Pedula. Fiorentina sendiri disebut-sebut perlu mengumpulkan pemain sayap karena Fabio Parisi baru pulih dari cedera serius. Inter telah memprioritaskan posisi sayap kanan setelah kepergian Dumfries ke Real Madrid. Anan Halaili dari Union Saint-Gilles menjadi target utama, namun persaingan dengan Napoli membuat Nerazzurri harus mencari alternatif. Dengan bursa transfer yang masih panjang, Inter akan terus mengevaluasi opsi terbaik untuk memenuhi kebutuhan pelatih Christian Chifu di sisi kanan. Menurut SofaScore, bek sayap kanan asal Brasil tersebut menjadi pilar penting di lini belakang La Viola sepanjang musim 2025-26, di mana dia memainkan 36 pertandingan Serie A sebagai starter dan total menit bermain mencapai 3.134 menit. Dari sisi statistik, dia menunjukkan peran yang cukup seimbang antara bertahan dan menyerang. Di Serie A, ia mencatatkan 1 gol dan 2 assist. Sedangkan secara keseluruhan di semua kompetisi, catatannya menjadi 2 gol dan 3 assist. Inter Milan masih menginginkan Curtis Jones. Namun kesenjangan harga yang besar antara Inter Milan dan Liverpool memaksa Oaktree Capital segera turun tangan. Inter Milan tetap bertekad mendatangkan Curtis Jones dari Liverpool. Gelandang asal Inggris itu menjadi target utama untuk memperkuat lini tengah, sekaligus sebagai hadiah bagi Christian Chifu yang berhasil mengamankan doublete musim kemarin. Namun negosiasi untuk sang pemain masih menemui jalan buntu karena perbedaan harga. Menurut laporan Tuttosport, saat ini Inter baru menawarkan sebesar 25 juta euro dan permintaan Liverpool yang mencapai 40 juta euro. Oaktree harus melakukan upaya besar untuk menjembatani kesenjangan yang saat ini sangat dalam antara 25 juta euro yang ditawarkan dan 40 juta euro yang diminta, tulis Tuttosport. Jones telah menegaskan keinginannya untuk mengenakan seragam Nerazzurri, dan fakta bahwa saat ini pemain tidak membuka peluang bagi Nottingham Forest tentu jadi kabar positif bagi Inter, tambah laporan tersebut. Inter sendiri sebenarnya punya beberapa target cadangan jika negosiasi untuk Jones tidak membuahkan hasil, termasuk membidik Manu Kone dari AS Roma. Namun sama seperti Jones, proses negosiasinya dipastikan tidak akan mudah. Tidak hanya itu, Chifu sangat menginginkan kehadiran Jones di lini tengah, dan jika gagal mendatangkan pemain Inggris tersebut, maka ini akan jadi kegagalan menyakitkan ketiga setelah Marco Palestra dan Nico Paz. Dengan waktu yang masih panjang hingga bursa transfer ditutup, Inter berharap bisa mencapai kesepakatan, meskipun harus menunggu hingga akhir Agustus. Inter Milan dikabarkan siap masuk dalam persaingan untuk merekrut bek Lazio, Mario Gila. Nerazzurri harus bersaing dengan Napoli, Atalanta, dan Juventus. Inter Milan terus bergerak di bursa transfer untuk memenuhi kebutuhan di lini pertahanan. Menurut laporan Repubblica, Nerazzurri dikabarkan siap masuk dalam perburuan bek tengah Lazio, Mario Gila. Pemain yang saat ini memiliki kesepakatan secara pribadi dengan Napoli tersebut, juga menjadi incaran Atalanta dan Juventus. Inter dikabarkan siap untuk ikut serta dalam persaingan untuk mendapatkan tanda tangan bek asal Spanyol itu. Namun, Inter harus bersaing dengan klub-klub besar lainnya yang juga tertarik pada Gila. Bek asal Spanyol berusia 25 tahun ini tampil sangat konsisten dengan memainkan 31 pertandingan di Serie A sebagai starter dan tidak pernah digantikan di babak pertama. Ia mencatatkan 42% clean sheet, 13 pertandingan tanpa kebobolan, dari 31 laga yang dijalaninya di Serie A. Performa bertahannya solid dengan rata-rata 1,70 tackle dan 0,98 intercept per 90 menit. Gila juga dikenal sangat kuat di udara dan dalam mengamankan area pertahanan, dengan rata-rata pukul 27 duel udara dimenangkan dan 3,99 sapuan bersih per 90 menit. Di sisi lain, Inter masih memantau situasi Chalobah dari Chelsea. Klub London itu membandrol bek asal Inggris dengan harga 30 juta euro, sementara Como juga masih dalam persaingan untuk merekrutnya. Untuk posisi sayap kanan, Halaili dari Union Saint-Gilles menjadi target utama, meskipun Napoli juga tertarik, bahkan sudah lebih dulu melakukan pergerakan. Setelah 2 musim berturut-turut dengan kekecewaan total, Real Madrid serius untuk membangun kembali tim musim panas ini dan pelatih Jose Mourinho sangat tertarik untuk memperkuat lini pertahanan timnya.
Klub tersebut telah mendatangkan 3 pemain baru untuk memperkuat pertahanan menjelang musim baru, tetapi tampaknya Mourinho ingin menambahkan satu bek tengah lagi ke dalam skuadnya. Alessandro Bastoni telah muncul sebagai salah satu kandidat utama, meskipun Real Madrid belum melakukan langkah konkret untuk merekrutnya. Menurut Fabrizio Romano, terlepas dari banyaknya rumor dan pertanyaan seputar potensi kesepakatan, Madrid belum melakukan pendekatan apapun kepada Inter Milan untuk bek tersebut hingga saat ini. Romano menambahkan bahwa Inter belum menerima tawaran atau pertanyaan resmi apapun dari Real Madrid mengenai Bastoni, dan minat yang banyak diberitakan belum menghasilkan sesuatu yang konkret. Yang lebih penting lagi, Inter tetap sepenuhnya yakin dengan bek mereka dan berniat untuk melanjutkan kerjasama dengannya untuk musim mendatang. Raksasa Italia itu tidak ingin menjual salah satu pemain terpenting mereka, dan tanpa pendekatan formal apapun dari Madrid, saat ini tidak ada yang perlu mereka pertimbangkan. Menurut Romano, ada perbedaan signifikan antara sebuah klub yang mengapresiasi seorang pemain dan benar-benar meluncurkan operasi konkret untuk merekrutnya. Bastoni mungkin dikagumi di Bernabeu, tetapi kekaguman saja tidak cukup untuk menjadi upaya transfer. Bastoni bukanlah satu-satunya nama yang masuk dalam radar Madrid yang berupaya memperkuat lini pertahanan mereka. Klub tersebut telah mendatangkan Ibrahima Konate ke dalam skuad mereka, tetapi Mourinho dikabarkan menginginkan setidaknya satu bek tengah lagi sebelum jendela transfer ditutup.